memang agama kita itu membahas sampai sekecil-kecilnya tentang masalah buang air, istinja, bahkan cara menghadapnya, bahkan cara pipisnya bagaimana yang baik begitu. Dan apa yang harus digunakan untuk cebok gitu ya. Dan ini juga masukan nih buat teman-teman interior, desain interior sama arsitektur nih Ustadz nih. Karena beberapa teman-teman saya yang bekerja di arsitektur sama interior itu masih bingung untuk masalah pembuatan urinoir atau kloset karena space-nya memang nggak cukup. Dia mau tidak mau salah satunya menghadap kiblatnya. Ini jawaban kalau seandainya kita buang air besar atau buang air kecil, ada hijab. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiya bada rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta istrinya, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Sukrina wa Qurratu Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agama yang hak untuk dibenarkan dari segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya ikhwanul fillah, ya ikhwanul fiddin, ya ikhwanul muslim, jazakumullah yakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Kita Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita masuk ke dalam bab adab buang air. Sekarang masuk ke hadis 101. Berarti sudah 100 hadis kita pelajari. Bila teman-teman yang tertinggal kajiannya atau ingin merojaah bisa di-share pada channel Millennium Mengaji atau KH Official channel pada bagian beranda dan pilih podcast, lalu pilih Bulughul Maram. Jadi teman-teman bisa menonton ulang dari hadis pertama hingga yang terakhir, dan pada bagian deskripsi kami tampilkan dalil atau referensi hadis yang sedang dibahas. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Baik kami selaku admin juga ikhwanul fillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe dan memberi komentar di dalam kolom komentar. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Kajian kami dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah. Sebagai penuntut ilmu, wabil khusus ana al-fakir, tanpa berpanjang lebar, untuk waktu dan tempat guruna Al-Ustaz Al-Mukarram, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bain asbab hadis kitabullah wa qira'at bain al-salam wa qira'at wa qira'at lala. Baik, istilah kita sambil belum marom ya. Marom babnya masih ada berhajat. Bodoh, babu ada bu, ada adab cara buang hajat. Hadis ke-101 wa an Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika taqawat ar-rajulan BAB ya, air besar, dua orang buang besar atau buang air lah ya, buang hajat, fal yatawarraq, maka hendaklah tulamnya lam amr gitu ya, lam amr ya, bersembunyi atau berpaling, hendaklah bersembunyi untuk wahidin min rumah, satu di antara keduanya. Ya, setiap satu orang di antara keduanya berlindung. Jadi walaupun berdua jangan sampai ya tetap terlapan ya, berlindung, saling menjauh, saling berlindung, saling menjauh. An sahibihi, dari sahabatnya, wala yatahaddasa, dan jangan berdua itu saling berkata-kata ya. Habis ini fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ya yang kutu, yang nggak suka, murka, marah ala zalika, atas perbuatan itu. Zalika itu untuk yang terjadi ya. Rawi Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa maklul. Ya, ada yang menganggap maklul, ada yang menganggap sahih, tapi hadis ini bisa terangkat biar terpakai ya. Yang menganggap maklul, yang menganggap maklul lembek itu hanya Ibnu Qattan ya. Tapi diucapkan Ahmad bin Fauzan. Jadi larang banyak nih ya, walaupun di toilet umum ya bersebelahan. Ya mereka dapat ini, tapi katanya kata ngomong paling kita ngobrol. Ya, itu nggak boleh ya. Berkata, gimana bro? Apa kabar? Nggak boleh ya. Kadang terima telepon Ustaz. Ya, jangan. Ya. Kadang terima telepon Ustaz. Ya halo. Ini. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Pada saat kita buang hajat, maka hal-hal yang kira-kira membuat kita bercakap-cakap itu dihindari. Maka pada saat kita mau buang air, handphone jangan dibawa, gitu kan? Handphone jangan dibawa, pokoknya hindari sesuatu yang kita berkata-kata. Bahkan Afan Ustadz, ada yang sambil ngerokok Ustadz. Sambil ngerokok BAB. Gimana Ustadz? Iya, maksudnya gimana ngerokok? Sambil BAB sambil ngerokok Ustadz. Larangannya berkata-kata, merokok itu kan gimana ya? Saya belum masih waktu kita tahu untuk merokok ya, nggak berani. Okay. Karena hadis dalil yang dipakai untuk rokok coba disebutkan. Dalil apa rokok yang mengharamkan rokok, mana dalilnya? Kalau yang dibawa paling hadis dalilnya al-Baqarah 194. Ya, ada lagi hadis sama ayatnya. Ada sama. Oke. Ya, tapi nanti kita bahas masalah apa spesifik ya. Khusus ya. Jadi, untuk hukumnya masih tawakuf, tidak berani mengharamkan rokok.
tidak berani mengharapkan rokok. Poinnya begini, di pekerjaan di sebuah perusahaan ada aturan nggak? Ada aturan. Kira-kira aturannya multi tafsir apa satu tafsir? Harus satu tafsir, Ustaz. Iya, harus pemahaman perusahaan dengan pemahaman karyawan sama, nggak Betul. boleh beda. Iya. Betul nggak? Betul. Ya, agar apa? Siapapun yang melanggar, dia merasakan, dia meyakini dia salah. Iya. Karena pemahaman yang sama. Jelas ya? Jelas. Jangan sampai seorang karyawan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dia nggak merasa salah. Karena pemahaman yang berbeda. Kata atasnya kamu salah. Kata dia salahnya di mana? Nggak merasa salah karena ada pemahaman yang berbeda. Tapi kalau pemahamannya sama, bahkan si pelaku pelanggaran tersebut dia merasakan, dia mengaku dia salah. Bahkan paham nggak saya? Iya, paham. Paham nggak? Begitu pula dalam Al-Quran. Ya, si pencuri pada saat mencuri, dia ngaku salah nggak kira-kira? Gimana, Ustaz? Dia ngaku salah nggak? Gimana Si tadi? pencuri pada saat dia mencuri, ketahuan pencuri, Ya. ditangkap. Ya, pada saat dia jatuhkan hukuman yang sesuai. Kira-kira pencuri itu mengaku kesalahannya enggak? Iya, dia tahu kalau dia melakukan kesalahan. Makanya dia Dia sembunyi-sembunyi. ngaku salah enggak? Iya. Baik. Bahkan yang ekstrim sekalipun zina, pezina, Iya. dia ngaku dia itu salah. Paham saya? Karena satu penafsiran pemahaman yang sama. Paham ya? Nah, begitu pun di Al-Quran, hukum haram dan wajib. Ya. Yang apabila haram, pelakunya Dapatkan dosa. dikenakan sanksi dosa, wajib yang melanggar kena dosa, itu langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya jelas, al-hilu bayyin, harimu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Gak mungkin abu-abu. Iya. Gak mungkin abu-abu. Babi, haram gak babi? Jelas haram. Babi haram. Antum mau di negara manapun pasti haram. Selama dia orang muslim ya. Iya. Ya paling babi bahasa Arabnya injir. Iya. Mungkin berbedanya apa bahasa terjemahannya, bahasa Indonesia apa, babi bahasa English speech gitu kan. Bahasa Spanyol apa gitu kan. Iya. Tapi dia bendanya dijaga. Orang bendanya itu juga. Ya babi itulah babi. Ya. Pada saat dia memakan babi, dia merasakan salah nggak? Iya. Orang muslim pasti salah. Paham saya? Iya. Paham nggak? Nah, tapi apabila multi tafsir, satu bilang haram, satu bilang tidak, satu bilang makruh, ini yang mana yang benar? Kalau multi tafsir itu kemungkinan bukan haram lari ini. Karena yang haram itu dasar ditangani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat amat tidak etis Allah maupun seorang hambanya yang dianggap melakukan kesalahan, yang dia nggak menyadari kesalahannya, dia nggak ngaku salah. Iya. Paham tidak? Iya. Paham nggak nih? Iya, paham. Saya mau tanya, ada yang bilang nggak haram nggak? Ada. Ini waktu dulu kita Iya. ada. Lalu dia bilang dia merokok karena ngasih nggak haram, dihukum. Kan sangat tidak etis gitu ya. Iya. Karena pemahaman yang berbeda. Tapi kalau dia makan babi, itu jelas dosa. Semua sama. Meninggalkan sholat semua dosa haram. Koper pasti haram. Pakat. Jelas ya? Iya. Makanya yang halal haram, itulah Allah tangani langsung. Jelas ya? Jelas. Baik, kita lanjut ya. Nanti ayatnya bisa gampang dibantah, gampang ayat itu. Siap. Insya. Soal Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dia telah Rasulullah, kalau bersabda Rasulullah, la yamassanna, jangan ada nun tasdid itu. Yamassanna, nunnya tasdid. Artinya jangan sekali-sekali. Yamasa menyentuh.
jangan sekali-sekali menyentuh ya apa ahadukum salah satu di antara kamu zakarnya zakar kemaluan laki-laki dia biyamihi dengan tangan kanan. Ini jangan sekali-sekali menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Bahwa ya dan dia dalam keadaan buang air kecil. Dipegang kan? Dipegang pakai tangan kanan. Tidak boleh. Terus tangan kiri. Wala ya tamasyak dan jangan menyentuh minal khola'i biyamini ya dari buang air besar atau buang air ya dengan tangan kanannya. Ya cebok dengan tangan kanan enggak. Wala ya ternafas dan jangan bernafas. Nafas itu meniup. Ya. Nafas itu meniup tanpa ada ludahnya, tanpa lupa dengan angin saja. Ya. Nafasnya dengan ini ya, dengan tiupannya. Fil ina'i di dalam bejana, pada bejana. Maksudnya pada saat kita lagi minum kopi, minum teh, atau makan indomie rebus, jangan disiup gitu. Ya karena hawa ini banyak mengandung kuman penyakit. Ya. Mutafakun alaih hadisnya, oke lafaz ini ada di Muslim. Lafaznya ada di Muslim. Ya. Bentuknya larangan semua ya al-aslu fi nahi tahrim. Larangan hukumnya haram. Nah kalau orang-orang beriman itu kalau ada larangan ya dijauhi. Ya paling rendah yang makruh lah ya, itu kan makruh kita tinggalin nggak ada kebaikannya kan, nggak ada kebaikannya gitu. Termasuk rokok itu kan rokok larangan kan, maka yang paling tinggi ya apa serendah-rendahnya tinggalin karena nggak ada kebaikan, tidak ada kebaikan ya, tidak ada kebaikan. Sama dengan antum main catur gitu, main catur kan hiburan. Ya, mengingatkan itu hiburan, tapi bagi seorang muslim itu perbuatan yang sia-sia. Ya kalau sekali boleh, tapi tidak boleh. Bahkan Ali bin Abi Thalib menganggap ya menganggap permainan catur itu seperti gurunya orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab ya, orang-orang Arab itu dengan catur ya. Kalau orang Arab kan bisa mengombinasi gitu kan, dengan anak panah gitu kan, dengan lempar batu gitu kan. Orang Arab, kalau orang Arab dengan catur, dengan catur. Baik, ada di kitab Al-Kabair tuh tentang catur. Banyak kalau Imam mazhab Syafi'i memakruhkan makruh main catur, kalau mazhab yang lain kebanyakan mengharamkan. Baik, ada berikutnya Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sungguh betul-betul kami telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu nastaqbilal qiblat bi qa'id aw bauli menghadap kiblat pada saat buang air besar, buang air kecil. Nabi benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar, buang air kan kecil. Ya, larangan kedua nastanjia bil yamin, kami beristinja cebok dengan tangan kanan. Larangan kedua melarang cebok dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kanan. Nastanjia bi aqala min salasatin ahjarin atau beristinja ya, membersihkannya itu kan bercebok ya di akola sedikit ya atau kurang min dari salasatin ahjar dari tiga batu ya, 3 buah batu boleh dengan 1 batu tapi mempunyai 3 sisi boleh ya. Kami melarang kita untuk beristinja kurang dari 3 batu lebih boleh kurang enggak jangan. Larangan ketiga atau an-nastanjia biraji'i au adil. Kita melarang kita beristinja cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang
atau dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan jin ya. Ya. Makanan jin. Kalau kita cebok, kasihan jin makan kotor kita ya. Ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim nomor hadis 262, Ibnu Majah 316. Nah, ya, betul ya. Nasai jilid 1 halaman 22. Wali sab'ah, dan bagi yang 7, ya, imam yang 7 itu mulai dari apa? Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, 7. Ya, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, wala tastakbiru, dan janganlah kamu semua menghadap al-qiblat, menghadap kiblat, wala tastadiruha, dan jangan juga membelakanginya. Menghadap kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat juga enggak boleh. Ya. Bidoitin au baulit, BAB atau buang air BAK. Ya, buang air besar atau buang air kecil nggak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, walakin akan tetapi syariku au beribu, syarik itu masrik timur. Ya, tempat mata terbit kan suruh ya. Ya, beribu goroba itu barat. Nggak boleh kita menghadap kiblat, membelakangi kiblat dalam pada saat buang air kecil, buang air besar, ya, tapi boleh menghadap barat, timur atau barat. Paham nggak? Enggak. Kita kan menghadap, kalau di Indonesia menghadap kiblatnya kan menghadap barat. Iya, ini kan hadisnya turun di mana? Hadis turun di Madinah. Ya, pada saat turun di Madinah, Madinah itu kan sebelah utaranya, Mbak, adalah kiblat. Mekah, barat. Kiblat itu di utara. Maka utara, selatan itu adalah kiblat dan belakang kiblat. Ya. Tak boleh, maka timur ke barat. Kalau kita sebaliknya, utara selatan. Barat kita adalah utara kiblat. Iya. Gak boleh kita menghadap barat, menghadap timur gak boleh, tapi utara dan selatan. Iya. Jelas ya? Jelas. Tapi yang perlu ngaco sama guru. Ya, Afwan Ustadz gini, ini kemarin baru ada pertanyaan nih. Saya bilang kebetulan nanti saya tanya pas lagi waktunya. Kamar mandi saya, klosetnya menghadap ke barat. Itu gimana Ustadz? Ya. Itu banyak kejadian nanti, seperti itu. Ada hadisnya nanti. Sabar ya. Sabar. Nah. Ya. Baik, sabar. Nanti ada hadis di bawah hadisnya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata al-ghaib, barang siapa saja yang syarat ya mendatangi al-ghaib, falyastatir, hendaklah berlindung. Mendatang maksudnya mau buang air besar, hendaklah air besar atau buang air kecil, hendaklah dia berlindung, sama dengan air sebelumnya ya, berlindung, bersembunyi atau menjauh, ya sama ya, sama. Wa anha, masih dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena idza kharaja minal bait, apabila keluar dari kamar mandi atau tempat buang air, qala, dia berdoa gufronaka, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Baca boleh dalam boleh keluar. Ya. Gufronaka, ampunanmu, aku mohon ampunanmu ya. Ahrojo al-khamsah, hadis sahih ya. Wa'an itu masuk, dan dari itu masuk radhiyallahu anhu qala, telah berkata akan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib, ya, Nabi mendatangi buang air kecil, buang air. Fa'amaroni, lalu memerintahkanku an atiyahu bisalatatin ahjar, untuk mendatangkanku atau membawakanku ya 3 buah batu, membawakannya 3 buah batu. Fawajadtu, lalu aku mendapatkan hajaro ini, 2 batu. Ini masdar ya, hajaro ini hajarot, ini masdar ya.
Hajaro ini itu dua batu. Salah satu batu hajaron ya, hajron. Dua buah batu. Walam ajid salisa, dan tidak dapat yang ketiganya. Nabi minta 3 batu, yang dapat cuma 2. Iya. Fa'ataituhu birautihi, lalu aku membawakannya ya dengan tai kotoran unta yang kering. Ya, kotoran unta yang kering. Fa'aqadahuma, lalu Nabi mengambil yang 2 batu. Fa'alqa, membuang atau melempar, ya. Wa'alqa, mencampakkan aurautah, kotoran binatang tadi, ya, lempar. Waqala, lalu bersabda, ada risun, ini yang jadi aku lempar tadi itu risun, kotor, aurisun, najis, atau najis, ya. Akhrajahu Bukhari, hadis sahih, wa zada Ahmad, dan ditambah oleh Muhammad wa Daruqutni, ya, sini bigoiriha, memberikan ini kepadaku dengan selainnya. Jadi Nabi meminta selain yang Nabi yang dibuang. Ya, pertanyaan belakang aja ya, biar baru ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an yastanji bi adwin auratin, melarang beristinja dengan tulang atau dengan kotoran, ya. Wa qala innahuma la yutahhirani, karena keduanya tidak membersihkan, tidak suci. Hadis sahih Daruqutni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah istanjihu, beristinjalah kamu semua minal bauli, dari kencing, dari buang air kecil. Fa inna amatan, karena sebagian besar azabil qabri minhu, azab atau siksa kubur dari buang air kecil yang enggak bersih. Rawu Daruqutni haditsah sahih. Wali hakim aktaru azabil qabri minal bauli, sebagian besar azab kubur dari buang air kecil, ya. Hadisnya mana? Hadisnya ada kelemahan apa? Sahih ya? Sahih. Hadisnya sahih. Baik, 2 lagi ya. Setelah ini kita bawa pertanyaan ya. Wa an Suraka bin Malik radhiyallahu anhu, dari Suraka bin Malik radhiyallahu anhu, allamana, dia telah berkata, allamana Rasulullah sallallahu, Rasul telah mengajarkan kami fil khala'i, tentang buat tata cara buang air. Anak kuda, agar kami duduk alal yusra, atas kakinya yang sebelah kiri, wan nasaba, menancapkan atau mencacahkan al yumna, yang sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ditekuk seperti jongkok, ya, dia duduk di atas tumit yang kiri, yang satu didirikan, ya, pada saat buang air kecil, ya. Rahu Baihaqi bisanadin dhaif, hadisnya lemah, sanadnya lemah, tapi bisa dipakai karena bukan khusus ibadah, ya, enggak apa-apa. Ada hadis lagi di bawahnya, banyak kan lemah semua hadisnya, ya. Yang hadis bawahnya ini dari Isa bin Yazid, dari bapaknya, dia telah berkata, apabila buang air kecil salah satu di antara kamu, falyatrur, mengurut, falyantur zakaru salah samarotin, mengurut kemaluannya zakar 3 kali. Ini juga hadisnya lemah. Jadi apapun, ada lagi dengan cara mendorong, batuk. Ya, ada yang turun naik, jongkok, berdiri, boleh pakai semua, nggak apa-apa. Demi apa? Demi ya, biar buang air kecil, jangan sampai terputus sedikit pun, karena itu bisa batal akibatnya. Ya, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bertanya al-Tuba, faqala innallaha, sesungguhnya Allah, ya, yusni alaikum, yusni itu sana menyanjung, ya, memuji atas penduduk Tuba.
Faqalu inna, mereka berkata, ya, inna sungguhnya kami nutbi'u al-hijaro talma'a, mengikuti, menyertai batu dengan air pada saat cebok istinja. Dibersihin pakai batu dulu, lalu disiram pakai air, dua-duanya. Ya. Karena hal itulah jadi oleh Allah wa ta'ala. Orang Bazar bisa doif, lemah. Lemah di mana? Lemah di sini nih, diterangkan di bawahnya. Iswatohau itu Zaimah min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu biduni zikrul hijarah, tanpa menyebut kata batu. Artinya hadis itu yang sebenarnya, ya artinya mereka perlu beristijah dengan air saja, tanpa dengan batu. Ya, itu kalau dengan batu namanya hadis maudhu, hadis yang ditambahkan. Ya, kalau nggak ada batu ditambah batu, padahal nggak ada arti. Yang sahih adalah dengan air saja. Ya, dengan air saja. Adapun tadi pertanyaan antum, boleh nggak menghadap kiblat pada saat WC atau bagaimana segala macam? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada hadis ya, bahkan apakah WC-nya Nabi menghadap kiblat? Ibnu Umar pernah melihat Nabi buang air kecil menghadap kiblat. Pernah melihat. Ya. Lalu bagaimana keterangannya? Larangan itu larangan makruh, bukan haram. Bukan haram. Nah, ini begini Bapak sekalian. Ya, yang dilarang itu buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelah kiblat itu di area terbuka. Di area terbuka. Kondisi zaman pada waktu itu, orang-orang Yahudi itu mencari-cari kesalahan Rasulullah. Mencari-cari kesalahan Rasulullah, apa saja bisa diikuti. Contoh, pada saat kiblatnya masih menghadap masih Aqsa, apa bulian mereka? Tuh, Nabi kamu tuh nggak punya, orang-orang Islam nggak punya kiblat, kiblatnya masih nebeng, dibully, gitu kan? Mencari terus, gitu kan? Oleh jawab pindah kiblat. Nah, pada saat orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ketahuan mereka munafik, orang munafik tahu Nabi, tapi nggak bisa dibunuh. Kenapa? Khawatir kalau dibunuh lagi itu. Saudara sendiri dibunuh. Karena orang kafir taunya itu muslim kan? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah muslim, padahal menurut orang Islam dia munafik. Saudaranya sendiri dibunuh, bahaya kan? Dibunuh lagi. Maka segala macam cara dia akan cari tahu untuk menjadi membeli Nabi, menjatuhkan mental orang yang beriman, termasuk hal buang air kecil. Karena di tempat terbuka pada waktu itu nggak ada seperti sekarang, gitu kan? Kalau antum buang air kecil tempat terbuka kelihatan orang kan, kemungkinan besar. Kemungkinan besar iya. Menghadap mana, menghadap mana, nggak? Kelihatan. Iya. Kamera di mana-mana. Kalau menghadap gimana? Apa kata orang Yahudi? Tuh, kiblatnya dikencingin. Dibully kan? Iya. Dibully kan kalau di ruangan tertutup nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Boleh nggak? Boleh. Tapi larangan yang makruh ya. Sebisa mungkin menghadap ya, jangan menghadap kiblat sebisa mungkin. Kalau sudah terjadi emang ruangannya pasang begitu space-nya, apa boleh buat? Apalagi tinggal di Jakarta yang kontrakan yang kita nggak bisa milih. Gitu kan? Gitu. Jelas ya? Jelas. Selama tidak di ruangan terbuka itu, Bu. Nah, paling tinggi makruh. Baik, alhamdulillah Ustadz. Mungkin belum ada pertanyaan ya, karena ini mungkin waktunya sudah mepet, tapi memang agama kita itu membahas sampai sekecil-kecilnya tentang masalah buang air, istinja, bahkan cara menghadapnya, bahkan cara pipisnya bagaimana yang baik begitu. Dan apa yang harus digunakan untuk cebok gitu ya. Dan ini juga masukan nih buat teman-teman interior, desain interior sama arsitektur nih Ustadz nih. Karena beberapa teman-teman saya yang bekerja di arsitektur sama interior itu masih bingung untuk masalah pembuatan urinoir atau kloset. Karena space-nya memang nggak cukup, dia mau tidak mau salah satunya menghadap kiblatnya. Ini jawaban kalau seandainya kita buang air besar atau buang air kecil, ada hijab, masih ditolerir, masih dimaafkan gitu ya Ustadz ya. Dan
kan derajat itu 360 derajat setahu saya. Jadi kalau yang tidak dibolehkan itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat atau menghadap barat atau menghadap timur, berarti kan masih ada 358 derajat yang lain. Jadi agak geser sedikit masih nggak apa-apa ya Ustaz ya. Asal jangan benar pure menghadap ke kiblat. 6 gitu Ustaz ya. Nggak begitu cara ngitungnya. Gimana? Gara-gara begini nih banyak orang tombak masjid nih. Iya. Tombak kadang nggak pas banget gitu kan. Nggak begitu cara begitu. Jadi kata Nabi apa kata Rasul apa? Hadapanlah wajahmu ke arah apa? Masjidil Haram. Surah Al-Quran tuh. Hadapanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ke Ka'bah bukan. Ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Artinya kan Ka'bah kan di dalam Masjidil Haram. Ya. Ya, di mana letak Ka'bahnya? Kalau saya gambarkan begini. Ya, ini Ka'bah. Ini Masjidil Haram nih. Ya. Ya. Selama madep-madep ke sini. Jadi ini kata Indonesia di sini nih. Ya. Ya, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Yang penting masih Masjidil Haram. Karena kan nggak pas kan? Iya. Ini adalah rahmat Allah, bentuk kemurahan Allah. Kalau cepat banget, kalau kan bentar. Betul. Sulit banget, boleh selepas pas sekali nggak bisa. Iya. Ke arah Masjidil Haram bukan ke arah kiblat. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa Ustaz? Jadi maksudnya Gitu. begini Ada yang Ustaz. kedua, kedua menghadap apa? Menghadap tempat sujud. Oh, menghadap ke tempat sujud. Kalau menghadap tempat sujud itu hadis. Kalau ini dari Quran. Ya. Ya, Afan Ustaz, maksudnya waktu pembuatan kloset itu udah menghadap kiblat atau menghadap Masjidil Haram gitu. Waktu BAB-nya kita agak miring sedikit gitu Ustaz. Bukan kloset yang digeser gitu Ustaz. Artinya antum mau miring kiri sekarang, anggap ini kloset ya, ini kloset nih. Ya. Ini kloset. Antum mau serong kanan mau serong kiri selama menghadap Masjidil Haram. Oh, masih menghadap. Pada kiblat hitungnya. Selama kalau sekarang kita nih sudah ada bisa selama antum menghadap ke barat daya kah, ke barat laut kah? Itu namanya menghadap kiblat. Oke. Gitu. Tapi ini hukumnya kan bukan haram, paling tinggi makruh. Paling tinggi makruh karena ada hijab ya tembok gitu. Masya Allah. Ada hijab. Baik, tamam Ustaz. Ya Ikhwanul Fillah, jazakumullah yakum. Alhamdulillah, ini kita ada tambahan ilmu lagi ya. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semua majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada expire date-nya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Sabda Rasul, umur umat kita tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun. Maka siapa diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda dengan kemakmurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. La ilaha